Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nak kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, ini mana? Kok Ibu lihat nggak ada si Aril di sini? Saya Bu di sini. Oh, oke, mana? Ini biasanya buka kamera Aril. Kenapa nak? Bentar Bu. Oke, kita mulai ya nak ya. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini itu mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Bentar ya. PPT-nya muncul nggak di sana? Muncul Bu. Oke, kira-kira untuk materi ini kita bahas apa ya? Tahu nggak? Kemarin konsumsi ini Apa nak? ekonomis. Oke, untuk pada pertemuan kita kali ini, kemarin kan kita membahas mengenai konsumsi, distribusi, dan produksi. Nah, sekarang itu kita membahas mengenai peran dari ketiga tersebut, nak. Oke, nah ini dia. Kita masuk ke poin pertama ya, mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu nak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau bahasa lainnya kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu, perorangan atau organisasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu ya. Ya Bu. Sudah paham semua? Sederhana kan, Nak? Ya Bu. Oke. Paham Bu, paham. Nah ini dia, di dalam kegiatan ekonomi ada 3 perannya nak. Yang pertama itu peran rumah tangga produksi, nanti kita membahas mengenai peran rumah tangga konsumsi, lalu ada pemerintahan, dan ada juga luar negeri. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai rumah tangga produksi atau produsen. Perhatikan di sini ya. Nah, rumah tangga produsen itu adalah sebuah organisasi atau sekumpulan orang yang dikembangkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pahamlah itu ya, apa yang dimaksud dengan rumah tangga produsen? Paham Bu. Oke. Yang lain gimana? Ayuzai paham, Nak? Halo, masih di sini enggak? Paham Bu. Oke. Nah, ini dia. Dalam melakukan kegiatan produksi, perlu diketahui terlebih dahulu dalam rumah tangga produksi itu membutuhkan faktor produksi untuk menunjang kegiatannya. Adapun yang termasuk ke dalam faktor produksi itu tersebut adalah seperti SDA, SDM, modal, entrepreneur atau pengusaha atau wirausaha. Udah pernah kita pelajari ya kemarin kan? Sudah Bu. Udah? Ada yang mau ditanya, Nak? Atau Ibu yang nanya? Saya yang nanya Bu. Siapa yang nanya? Pengusaha itu Bu termasuk manusia atau yang memberi modal gitu Bu? Pengusaha? Ya Bu, yang entrepreneurship Bu. Pengusaha itu, Nak, bisa dikatakan sebagai orang yang mendirikan suatu usaha, di mana modalnya bisa berasal dari dia, bisa berasal dari sekumpulan, atau bisa kita bilang orang yang menginvestasikan, jadi modalnya gabung, gitu. Ini kamu beneran nggak tahu atau gimana, Ariel? Ketawa kamu ya? Ibu yang nanya ya sekarang ya? Oke. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan ada faktor produksi. Nah, ada SDA, SDM, modal, entrepreneur, gitu kan. Nah, siapa nak yang menyediakan SDA, SDM, modal ini nak? Faktor-faktor produksi ini? Pengusaha Bu. Pengusaha. Kalau bukan pengusaha. Yang lain? Pemerintah Bu. Seperti ini loh nak, maksud Ibu. SDM itu siapa yang menyediakan? Perusahaan-kah atau pihak konsumsi atau konsumen? Pihak produsen lah Bu.
No, jadi nak, yang dimaksud SDA, SDM itu nak biasanya disediakan oleh konsumsi. Maksudnya kenapa bisa begitu, Bu? Karena pada konsumsi itu nak adalah pelakunya. Tenaga kerjanya itu adalah orang yang mengkonsumsi. Sedangkan di dalam rumah tangga produksi itu ialah mereka yang merekrut tenaga kerja, ya kan? Mereka adalah orang yang menyediakan wadah untuk memperkerjakan seseorang gitu. Nah, seseorang itu kan berasal dari konsumen, konsumsi. Konsumen itu adalah pelakunya, gitu kan? Iya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, perhatikan yang sisi kanannya ini. Selain itu, dalam kegiatan ekonomi rumah tangga produksi mempunyai peran pada umumnya, memiliki peran dia ya nak ya. Yang pertama untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Nah, ini dia kan, faktor produksi itu diperoleh dari rumah tangga konsumen ya. Paham Ariel? Muskiatun? Paham, Miss. Oke, masuk yang kedua, sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen. Jadi produsen itu perannya adalah sebagai penjual hasil produksi. Mereka yang memproduksi, mereka juga yang menjual kepada konsumen, pemerintah, ataupun masyarakat luar negeri. Lalu yang ketiga, sebagai perannya itu untuk membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa sewa, gaji, bunga, dan laba, gitu kan. Jadi produsen ini juga akan menerapkan yang namanya membayar gaji upah kepada rumah tangga konsumen. Oke. Lalu berikutnya sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan, mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Itulah peran-peran dalam rumah tangga produksi gitu. Ada yang mau ditanya? Bu, maksudnya kan tadi SDA sama SDM itu kan dari konsumen, Bu. Berarti konsumennya itu gimana? Ayo, gimana? Konsumennya itu yang jadi Oke, gini loh Risna. Kamu bingungnya itu karena kok bisa konsumen itu sebagai SDM, SDA gitu kan? Perhatikan di poin 1 ini. Di sini kan dikatakan bahwasanya rumah tangga produsen itu memiliki peran untuk mengolah faktor produksi. Faktor produksi itu apa? SDA, SDM, modal, dan entrepreneur. Kenapa rumah tangga konsumen dikatakan sebagai faktor produksi? Karena nak, faktor rumah tangga konsumen itu adalah orangnya, pelakunya. Oke, bisa dikunci ya. Rumah tangga konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan pembelian. Contohnya seperti apa rumah tangga konsumen itu? Contohnya seperti kita. Kita termasuk ke dalam golongan rumah tangga konsumen, bukan rumah tangga produksi. Kenapa kita termasuk ke rumah tangga konsumen? Karena kita masyarakat pada biasanya, nak. Nah, karena kita masyarakat yang biasa, kitalah yang dimaksud dengan SDM. Oke, terus apa hubungan sama SDA, nak? Bu, bahan-bahan produksi. Orang yang bisa mengolah SDA itu kan adalah SDM, kan, nak? Sedangkan SDA dan SDM itu termasuk ke dalam rumah tangga konsumen, kita nak pelakunya, dan kita yang melakukan konsumsi terhadap suatu barang, seperti itu. Bisa dipahamin? Muskiatun, Aisyah? Bisa, Bu. Agak, Bu. Oke, gimana? Mau lanjut atau kita stuck di sini? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke rumah tangga konsumsi atau konsumen. Tadi kita berada di produsen atau produksi. Sekarang kita di konsumsi dan konsumen. Perhatikan ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan rumah tangga konsumsi ialah sekelompok masyarakat, yaitu kita kan, seperti yang gue bilang tadi, sekelompok masyarakat atau kelompok atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, gitu ya. Makanya tadi Bu bilang kita ini adalah termasuk golongan rumah tangga konsumen karena definisi dari rumah tangga konsumen sendiri adalah sekelompok masyarakat atau individu. Kita kan itu, nak. Ya kan? Makanya kita adalah tenaga kerja, kita adalah yang menyediakan SDA, kita adalah pelaku untuk mengolah SDA, seperti itu. Maka kitalah yang dibutuhkan oleh produsen, rumah tangga produsen untuk mengolah bahan-bahan tersebut, nak. Gitu. Understand? Yes, Bu. Nah, udah dapat ya? Udah, Bu. Oke. Nah, perhatikan catatan di sebelah ini, nak. Di sini dikatakan bahwasanya rumah tangga konsumen merupakan pemilik faktor-faktor produksi.
Udah, apa saja faktor-faktor produksi? Ada SDA, SDM, modal, wirausaha, gitu kan? Sehingga sehingga menawarkan faktor produksi tersebut kepada rumah tangga produsen, gitu. Karena kita menjual, memperkerjakan diri kita kepada produsen, nanti produsen yang membayar kita, begitu. Nah, makanya antara produsen dan konsumen itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, saling menguntungkan, saling membutuhkan, begitu kan? Paham di sini? Paham, Bu. Oke. Bisa dipahamin ya pelaku konsumen itu bagaimana? Oke. Next. Nah, ini dia rumah tangga konsumsi atau konsumen. Perhatikan di sini banyak cara yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi untuk memperoleh penghasilan, diantaranya sebagai berikut. Oke ya. Nah, perhatikan. Sebelum kita memasukin cara memperolehnya, Nak, biasanya kan, Nak, sebagai konsumen itu kita berfungsi selalu ingin membeli suatu barang ya kan, Nak, dengan jumlah yang tidak terbatas begitu kan. Ingin membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membelinya dengan mengorbankan penghasilan kita, Nak, gitu kan? Kita membeli dengan mengorbankan penghasilan atau pendapatan kita, Nak. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana atau apa cara kita untuk mendapatkan penghasilan tersebut, Bu? Nah, perhatikan di sini. Cara yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi atau konsumen untuk memperoleh penghasilan. Yang pertama itu dengan adanya profit atau laba, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi karena telah memberikan tenaga kerja, tenaga serta pikirannya dalam mengelola perusahaan, gitu kan. Lalu yang kedua itu ada interest bunga. Lalu yang ketiga gaji dan yang terakhir itu adalah sewa. Ada yang mau ditanyakan? Any question? No. No? No. Oke. Lanjut kita. Lanjut, Bu. Oh, Bu. Kalau misalnya kan konsumen itu, Bu, kan ada juga gitu, Bu, yang enggak apa, dia itu bekerjanya itu bukan tentang apa namanya, kewirausahaan kan, Bu. Terus hubungannya sama nomor 1 itu gimana? Nomor 1 mana? Yang laba itu, Bu, balas jasa gitu, Bu. Oh, oke. Apa tadi maksud kamu wirausaha gitu? Iya, hubungannya gitu, Bu. Kan ada juga yang nggak berwirausaha gitu. Hah? Apa hubungannya sama profit atau laba? Iya, Bu. Risna, ini kan merupakan jenis-jenis keuntungan yang diperoleh dari jenis-jenis pekerjaan tersebut. Contohnya seperti dari perusahaan perbankan, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari yang dikategorikan seperti laba, keuntungannya gitu kan. Ini jenis-jenis keuntungan, Nak. Ngerti? Kalau dia dari pekerjaan yang B, contohnya seperti apa ya? Waiters gitu, apa sih, penyaji makanan, mungkin dia itu dapat gajinya itu berupa upah, dia masuk ke dalam golongan yang ketiga gitu kan. Kalau dia ada juga yang berupa sewa, misalnya perusahaan dia dikontrak selama A, B, C, D gitu kan, maka dia akan memperoleh yang namanya sewa gitu. Jadi dia itu ini merupakan pendapatan dari masing-masing jenis pekerjaan, Nak, gitu. Kalau wirausaha mungkin bisa masuk kepada gaji atau upah gitu kan? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ini harusnya 2 ya, rumah tangga konsumen, salah Ibu. Nah, perhatikan di sini. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama, rumah tangga konsumsi mempunyai peran sebagai pemakai barang atau jasa. Benar ya? Benar, Bu. Oke, yang kedua, rumah tangga konsumsi mempunyai peran sebagai pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksi, seperti yang Ibu katakan di awal. Benar ya? Oke. Nah, masuk kita ke rumah tangga negara, pemerintah. Rumah tangga negara merupakan pihak yang memiliki peran vital dalam sebuah perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat dapat mencapai kemakmuran. Itu ya, definisi dari pemerintah. Oke, pihak yang memiliki peran vital dalam sebuah perekonomian, ya, Nak. Lalu masuk kita. Sorry, ini harusnya pemerintah, Nak. Nah, pemerintah sebagai penguasa tertinggi pada sebuah negara mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi. Apa saja? Yang pertama, menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha, menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, membelanjakan pendapatan negara, gitu ya.
Nah, yang perlu kalian ingat itu dalam kegiatan pemerintahan ini itu paling dia itu cuma perannya terhadap menyiapkan barang dan jasa, memberi izin mengekspor barang gitu. Nah, itu ajanya pemerintah ini gitu kan, campur tangan pemerintah. Oke, sedangkan ini kita masuk di masyarakat luar negeri. Lalu di masyarakat luar negeri ini apa yang akan kita bahas? Yang pertama itu masyarakat luar negeri ini mempunyai peran. Yang pertama masyarakat luar negeri sebagai produsen. Paham nggak apa yang dimaksud dengan masyarakat luar negeri sebagai produsen? Paham, Bu. Apa, Ariel? Silakan, Ibu mau dengar. Pekerja orang luar. Gimana, Nak? Pekerja dari luar negeri yang membantu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan. Yakin? Udah dibaca definisinya di bawah? Seperti impor gitu, Bu. Kita ngambil negara Indonesia ngambil barang dari luar negeri gitu, Bu. Lalu? Ekspor. Oke, benar. Impor. Masyarakat luar negeri sebagai produsen, maksudnya di sini adalah kadang kan di negara kita ini nggak semuanya tersedia gitu kan, ada yang kita tidak mampu mengolahnya gitu. Jadi kita membeli dari luar negeri. Nah, peran dari penjualan di luar negeri itulah dikatakan produsen. Penjualan itulah yang dikatakan produsen. Makanya masyarakat luar negeri sebagai produsen gitu. Oke? Nah, yang kedua itu masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Kebalikannya, masyarakat luar negeri sebagai konsumen itu adalah seperti sama halnya seperti yang contoh yang tadi, kita yang menggunakan jasa dari luar negeri, Nak, gitu ya. Atau kita yang menyediakan barang kepada luar negeri. Jadi jatuhnya apa? Ekspor atau import? Ekspor. Ekspor. Oke, paham ya? Paham, Miss. Paham, Nah, Bu. masyarakat luar negeri sebagai ahli, maksudnya apa? Silakan. Sebagai Ayo, Nak. memperkerjakan ahli. Apa yang dimaksud dengan masyarakat luar negeri sebagai ahli? Perhatikan di situ udah Ibu selipkan narasinya. Akan mendatangkan pekerja ahli. pekerja tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu kegiatan ekonomi di dalam negeri. Bisa diilustrasikan maksudnya apa? Kayak TKI itu enggak, Bu? TKI, Tenaga Kerja Indonesia gitu. Janganlah yang itu contohnya. Yang lain dong. Kayak yang pembangunan itu, Bu. Ya, yang mendatangkan tenaga kerja dari luar ke Indonesia ya, karena itu contohnya. Iya. Paham ya? Mungkin di negara kita ini kalau kita membangun candi-candian gitu kan, nggak ada yang ahli dalam hal itu, Nak. Jadi bagaimana solusinya? Kita mendatangkan tenaga kerja dari luar gitu. Itulah yang dikatakan ke dalam masyarakat luar negeri sebagai ahlinya gitu. Oke? Iya, Bu. Lalu yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai investor. Apa maksudnya? Pemasukan keuangan enggak, Bu? Bisa Sebagai model, menanamkan saham ya, Nak ya? ya, Bu. Bekerja sama di dalam suatu perusahaan. Ketika kita ingin membangun suatu usaha, maka masyarakat luar negeri itu bisa menjadi sebagai investor, menanamkan modal, Nak, membantu modal kita mendirikan suatu usaha. Seperti itu, oke? Oke. Nah, ini kok ini lagi, Deng. Nah, udah? Si Ariel ini ketawa aja dia. Siap, Ariel? Yang lain, Nak, siap, Nak? Kita kuis ya, beberapa soal. Ya, Bu. Siap, Miss. Oke, silahkan. Siapa yang bersedia menjawab pertanyaan nomor 1? Yuk, ayo. Siapa yang bersedia, Nak? Nggak apa-apa, salah. Kita kerjakan sama-sama. Saya, Bu. Siapa? Nah, silakan dibaca soalnya. Berikut perilaku yang dilakukan beberapa orang. 1. Kak Zainal membeli mobil baru karena banyak warga di sekitar tempat
tinggalnya yang membutuhkan antarjemput anak sekolah. Kedua, Pak Arif membuat perencanaan anggaran belanja usaha cateringnya. 3, Bu Anissa selalu membuat daftar belanja setiap melakukan belanja rumah tangga. 4, sepeda motor baru meskipun sepeda motor lama masih layak digunakan. 5, Pak Hartawan menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha restorannya dengan tujuan memperluas usahanya kelak. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk perilaku produsen ditunjukkan oleh Nah, 1, C Bu, C 1, 2, dan 5. oke, yang lain ada? Sepakat kita? Kenapa nomor 4 ini enggak, Nak? Surahman membeli sepeda motor baru meskipun sepeda motornya masih layak digunakan. Emang itu masuk ke prinsip apa? Konsumtif ya. Terus kenapa enggak nomor 3? Bu Anissa selalu membuat daftar belanja setiap melakukan belanja rumah tangganya. Karena sebagai konsumen untuk memenuhi Gitu. kebutuhan sehari-hari. Oke, Pak, yang poin 5, Pak Hartawan menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha restorannya. Itu kenapa? Emang itu masuk produsen? Pengaruh pada produsen Bu, karena dia menyisihkan sebagai keuntungannya untuk membuat atau memperluas usahanya lagi gitu. Gitu, oke. Berarti udah paham ya semua ya, Nak ya? Udah, Bu. Harus bisa membedakan mana dia yang ranah konsumen dan produsen gitu ya. Oke, benar jawabannya C 1, 2, dan 5. Lanjut. Untuk berikutnya cowok ya. Nah, ini dia. Yang cowoknya, Nak. Saya. Jadi seorang pengusaha agrobisnis yang ditekuni berapa lama dalam kesehariannya melakukan kegiatan ekonomi. Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi, kegiatan rumah tangga ekonomi itu poin berapa? Ayo. Jawabannya D Bu. Yang cowoknya mana nih cowoknya? Akbar, Nak, silakan, Nak. Keluarkan suara kita itu, Nak. Akbar dengar suara Ibu. Dan saya tapi Si Valdi, Bu. Si Valdi. Ya, oke, silakan Rivaldi. dibaca lagi soalnya dari awal. Langsung aja, kegiatan ekonomi yang tergolong dilakukan oleh rumah tangga. Pertanyaannya itu, Nak. Kegiatan ekonomi yang tergolong dilakukan oleh rumah tangga konsumsi anak. Valdi suaranya nggak kuat, Nak. Jawabannya D, Bu. Jawabannya D. 2, 3, 2, 3, dan 5. dan 5. Ada yang lain? Benar itu? Benar. Oke, membeli kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Keep ya. Lalu, nomor 3, membayar pajak itu apa pelaku konsumen, Nak? Ayo. Produsen kan? Iya, Bu. Pajak itu ditanggung oleh produsen, Nak. Masa kita beli barang kita menanggung pajak lagi? Kecuali kita makan di KFC atau McDonald. Ini kan kita berbicara berbelanja, transaksi. Bisa dipajak atau di mana gitu. Nggak mungkin lah konsumen yang membayar pajak. Itu perannya produsen. Tuh. Berarti nomor 3 silang ya. Iya, Bu. Tinggal nomor berapa itu yang nggak ada 3-nya? B dan E. B jawabannya, Bu. C. B, Bu. B ya. Kalau B 1.
B1, 2, dan 5. Nomor 2 tadi iya. Nomor 5 apa? Menerima sewa, gaji, dan laba. Benar ya? Benar, Bu. Iya. Oke, berarti 2 dan 5 itu udah keep. Tinggal nomor 1 kita lihat. Tanahnya disediakan untuk usaha. Perhatikan redaksinya. Tanahnya disediakan untuk usaha. Menyediakan modal dan wira swasta. Tadi kan Ibu bilang di awal bahwasannya rumah tangga konsumen itu adalah pihak yang menyediakan modal, apalagi tanah, faktor tenaga kerja, begitu. Nah, berarti jawabannya B. B, 1, 2, dan 5. 5. Bisa ya memahaminya ya. Oke, soal terakhir. Nah, ini dia. Perhatikan circular flow diagram berikut. Yang ditunjukkan nomor 4 berdasarkan diagram di sana, di atas sana adalah nomor 4 mana nak? Ini. Panahnya kemana? Paham itu apa pasar output dan pasar input? Luar. Ayo, input itu apa? Output itu apa? Input itu Bu kayak misalnya apa namanya? Output itu hasilnya Bu. Kalau input itu kayak yang Input dia memasukkan ya, Bu. Output Input. dia Modal. Modal. Penghasilan. Oke, jadi input itu adalah output perangkat itu jadi output itu adalah barang yang sudah jadi atau barang yang sudah dihasilkan dari suatu kegiatan produksi. Hasil dari produksi itu adalah yang dikategorikan output. Sedangkan input itu adalah seperti bahan-bahan baku di awal dia, bukan di akhir ya. Bahan-bahan baku yang mau diolah, itulah yang dimaksud dengan input. Oke, silakan dijawab nomor 4 ini. Apa maksudnya? Mendapatkan uang atas barang dan jasa, benar? B kayaknya mengeluarkan dana sih, Pak. Dari mana pula pasar ini mengeluarkan dana, Nak, kepada masyarakat luar negeri? Kan tadi kuncinya apa? Kalau kita membahas masyarakat luar negeri itu kegiatannya adalah ekspor dan impor, nggak pernah jauh-jauh dari situ. Bu. Melakukan Ekspor sumber daya alam. Oke, itu dia jawabannya. Paham kan? Tadi kan udah Ibu jelaskan input itu apa? Bahan baku, sumber daya alam, gitu kan? Sedangkan panahnya kemana, Nak? Keluar kan, Nak? Keluar ya, Bu. Nah, kalau tadi yang ini dia memasukkan ke dalam negeri gitu, mengekspor. Apa sih ini? Pokoknya kalau ini dia itu mengekspor gitu kan, sedangkan ini dia kalau kita tarik dari posisi ini dia menjadi import gitu. Oke, paham ya? Paham, Bu. Gampang kok. Oke, ada lagi yang mau ditanya, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Kita Bu. akhiri pertemuan ini. Oke lah. Nanti psikologinya dikerjain ya, semua ya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Aisyah. Oke, Ibu akhiri ya, Nak ya. Terjaga kesehatannya ya, Nak ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.